penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ini janji-Nya bersama-sama. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, amin, kasih-Mu menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamat. Bersama-sama katakan, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Amin. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat kasih-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sungguh suatu kesempatan yang terindah Tuhan bagi kami hari yang mulia ini, di mana kami bersama dengan umat-Mu di seluruh muka bumi ini, dimanapun mereka berada di berbagai tempat. Mereka bersorak-sorai menyanyikan kemenangan, karena Engkau telah bangkit
pada hari yang mulia ini dari kematian. Membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang maha dahsyat dan perkasa. Kami bersyukur Tuhan buat segala pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa di kayu salib. Dan di tempat ini kami hari ini, kami bersorak-sorai karena Engkau yang telah bangkit dari kematian. Membuktikan bahwa Engkau tidak mati Tuhan. Engkau bangkit dan hari ini Engkau hidup. Memberikan harapan yang baru bagi kami. Untuk kami bisa melihat masa depan yang gilang gemilang, yang cerah, yang menguatkan kami untuk tetap berjalan di dalam iman hanya kepadamu. Karena Engkau telah berjanji akan menyertai setiap orang percaya sampai kesudahan zaman ini. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang begitu luar biasa. Kasih-Mu yang begitu besar, yang tidak ada tandingannya oleh apapun dan siapapun. Karena firman-Mu berkata tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang mengorbankan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kami menyatakan diri Tuhan mulai hari ini dan seterusnya. Kami bukan lagi teman-Mu, tapi kami adalah sahabat-sahabat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Engkau berkenan menerima pujian penyembahan kami, rasa syukur kami di tempat ini. Kalau sebentar kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu, pesan-pesan-Mu yang kami rindu akan menguatkan kami untuk tetap berjalan di dalam Engkau Tuhan. Urapi kami satu persatu di tempat ini. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan-pesan-Mu, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh jatuh di hati yang lembut, hati yang subur, dan suatu saat akan berbuah-buah, berlipat-lipat, 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Demi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Saudara yang percaya dan diberkati bersama-sama kita katakan amin. Baik, silakan duduk. Ya, sebelum saya menyampaikan pesan-pesan yang luar biasa hari ini, katakan kepada diri saudara dan saya bahwa Tuhan cinta saudara, bahwa Tuhan cinta saya. 1, 2, 3. Tuhan cinta saya, Tuhan cinta sayang saya. Selamat hari Paskah untuk kita semua, selamat hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara boleh mengatakan samping kiri kanan saudara untuk menyampaikan salam. Selamat hari Paskah, selamat hari kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus tidak mati, Dia sudah bangkit, dan pada hari ini Dia hidup. Hidup bagi saudara dan saya. Dia sudah menang, bahkan mengalahkan musuh terbesar yaitu maut. Yang percaya boleh mengatakan amin. Baik, kita akan belajar bersama-sama di hari yang mulia ini. Sesungguhnya apa arti kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus? Apa efeknya bagi kehidupan saudara dan saya? Dan perlu diingat bahwa Yesus bangkit bukan untuk siapa-siapa. Yesus bangkit untuk saudara, Yesus bangkit untuk saya. Dan camkanlah kebenaran ini, karena kebenaran ini akan memerdekakan saudara dan saya mulai hari ini dan seterusnya. Yesus sudah bangkit bagi kita semua. Makna firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini itu berbicara tentang kebangkitan Yesus bagi orang percaya. Kita akan membaca mulai dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4, kita akan membaca bersama-sama. Baik. 1, 2, 3 ya. Terpujilah Allah. Mana tadi udah tampil loh slide-nya itu. Ya, 1, 2, 3 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus
dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Haleluya, beri kemuliaan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, kalau kita perhatikan kalimatnya di sini, saudara, itu dikatakan Allah telah membangkitkan Yesus. Berarti sesungguhnya Allah telah melahirkan saudara dan saya kembali pada hari. Kalau kita perhatikan dalam bahasa aslinya, di sini Allah melahirkan kita kembali kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, di situ ada dua kata kunci yang akan kita lihat nanti bersama-sama. Nah, kata kunci yang pertama, kepada suatu hidup. Nah, hidup di sini dalam bahasa aslinya itu Dao. Itu akar katanya Zoe. Zoe life. Berarti hidupnya Allah. Kalau kita mempelajari dalam ilmu biologi, itu tentang berbagai macam tingkatan kehidupan. Mulai dari tingkatan yang paling rendah itu kehidupan tumbuh-tumbuhan, plant life. Baru di atas tumbuh-tumbuhan ada satu tingkat yang lebih tinggi, yaitu kehidupan binatang, animal life. Nah, di atas kehidupan binatang ada tingkat kehidupan yang lebih tinggi lagi, yaitu kehidupan manusia, human life. Itulah yang saudara dan saya miliki pada hari ini. Nah, di atas tingkat kehidupan manusia yang paling tinggi adalah kehidupan Allah. Zoe life. Itulah yang saudara dan saya terima pada hari ini dengan iman. Dia memberikan hidup, bukan sekadar hidup, tapi hidup yang berkepanjangan sampai kepada keabadian. Beri kemuliaan. Bagi saudara dan saya, Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kita juga diberikan kehidupan sama seperti Allah. Kehidupan yang penuh pengharapan. Di sini kata kunci pengharapan itu adalah elpis. Apa itu elpis? Elpis itu dalam terjemahan dalam bahasa Inggris itu dikatakan confident expectation of good. Berarti setiap orang percaya yang memiliki kehidupan yang dari Allah, dia akan memiliki keyakinan bahwa sesuatu yang baik akan datang dalam kehidupannya. Ini suatu fakta yang luar biasa. Kenapa? Karena Allah memberikan pengharapan akan satu keyakinan dalam diri kita masing-masing bahwa kelak kita semua akan masuk dalam kerajaan. Itu dalam ayat 4 tadi apa? Tujuan Allah memberikan kehidupan yang penuh pengharapan apa? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Apa itu yang tidak dapat binasa? Yaitu kerajaan sorga. Kehidupan yang Allah berikan itu adalah jaminan bagi saudara. Karena saudara sudah dilahirkan. Dilahirkan secara rohani. Nah, kalau kita mempelajari tadi yang seperti saya katakan, apa arti kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus bagi saudara dan saya, apa efeknya bagi kehidupan saudara dan saya akan mundur ke belakang sebelum kita nanti melihat lebih jauh bahwa sebelum Yesus bangkit, dia mati di kayu salib dan selama 3 hari dia ada di mana? Banyak yang bilang Yesus itu yang negatif ya, dia hilang dicuri, kan gitu ya. Karena dia bukan bangkit, dia dicuri. Ada juga teori pingsan, ya. Yesus pingsan, lari ke India katanya, dan di India dia dilempari batu. Maka itu ya, itu teori pingsan aneh-aneh memang. Jadi selama 3 hari Yesus kemana? Kalau kita lihat waktu Yesus disalib di Lukas, ya, Lukas pasal
23 itu ya, ayat 41 sampai 43 itu Yesus didampingi oleh para penjahat ya, di samping kiri dan kanan. Ya, penjahat yang di samping Yesus di sebelah mengatakan, menghujat Yesus, mencela, mengejek. Tapi di penjahat yang di samping Yesus di sebelah juga malah membela. Malah dia berkata apa? Yesus, ingatlah aku kalau pada hari ini engkau datang sebagai raja. Coba kita lihat ayatnya. Lukas 23 ayat 42 sampai 43. Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya. Apa respon Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Katakan hari ini. Di sini hari ini berarti pada waktu Yesus disalib 2 hari yang lalu ya, katakanlah 2 hari yang lalu. Dia belum naik ke sorga. Dia kan masih disalib. Ada gambarnya kan? Mana slide-nya ini? Yesus belum disalib. Dia belum bangkit. Di situ dikatakan hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, yang menjadi pertanyaan pada saat Yesus berkata hari ini juga engkau ada bersamaku di dalam Firdaus. Firdaus itu apa itu Firdaus? Kalau banyak orang sekarang bilang Firdaus sama dengan surga ya. Tapi di sini kan Yesus belum bangkit ya. Bahkan dia mengatakan itu belum mati ya. Tapi dia mengatakan kepada penjahat yang di sebelahnya membela itu, hari ini juga engkau ada dalam Firdaus. Di mana Yesus? Karena pada hari ketiga dia baru bangkit. Menampakkan dirinya selama 40 hari kan kepada para muridnya ya. Baru setelah itu dia naik ke surga. Jadi pada saat itu kata Firdaus dalam ayat ini itu berbicara satu tempat yang letaknya bukan di atas. Ya, ini memang agak dalam Pak ya teologinya Pak. Memang kalau orang yang mau mendalami teologi perlu kuliah ya. Kuliahnya di mana? Ya di STT Pelita Kebenaran. Karena ini ada dogmatikanya ya. Ada dosen-dosen kaliber dunia yang mengajar di sana. Jadi Firdaus di sini adalah berbicara suatu tempat bukan di atas tapi di bawah bumi. Ya, pada zaman Yesus bahkan pada zaman sebelum Yesus itu ada satu tempat namanya Sheol. Dalam bahasa Ibraninya, dalam bahasa Yunaninya Hades. Itu adalah satu tempat transit, satu tempat perhentian sementara bagi orang-orang mati di zaman Perjanjian Lama. Ya, ini sedikit belajar kita ya. Nah, itu. Satu tempat di mana semua orang-orang mati sebelum zaman Yesus dilakukan, dikumpulkan. Apa yang mereka lakukan? Mereka menantikan kedatangan Tuhan. Karena mereka belum layak masuk surga. Selama 1500 tahun bayangkan. Orang-orang percaya pada masa itu mulai dari zaman Abraham ya. Sampai kepada zaman Yesus mereka melakukan apa? Korban persembahan. Yaitu binatang dikorbankan sebagai balasan atas segala pelanggaran, kesalahan dan dosa-dosa mereka. Tapi darah binatang itu tidak menjadi jaminan untuk mereka masuk ke dalam kerajaan Allah. Nanti kalau kita korelasikan dengan 1 Petrus tadi, itu baru kita berarti satu anugerah yang luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Kalau hari ini Tuhan bangkit, dia memberikan kehidupan yang luar biasa kelak. Tanpa harus saudara mengorbankan binatang. Coba bayangkan 1500 tahun sebelum Yesus tampil di perjanjian baru di Yerusalem. Orang-orang percaya sudah berulang kali mengorbankan binatang. Untuk menebus apa? Kesalahan. Menebus dosa. Hutang dosa dibayar dengan binatang.
Jadi darah binatang tidak bisa membawa orang-orang percaya di zaman perjanjian lama masuk surga. Itulah mereka ditempatkan di mana tadi? Mereka ditempatkan di Hades dalam bahasa Yunani, di Seol dalam bahasa Ibrani. Nah, di Seol dan di Hades ini ada dua tempat yang terpisah. Yang tempat yang satu namanya lautan api, yang satunya lagi namanya Firdaus. Itu kata Yesus tadi apa? Hari ini juga engkau ada bersama aku di Firdaus. Dikumpulkan untuk menanti kedatangan Yesus. Dipisahkan apa? Oleh jurang pemisah yang tak terseberangi. Ini kalau kita mengingatkan kita dengan kisah orang kaya dengan Lazarus. Ya, di kitab Lukas pasal 16 kalau saudara baca di situ, orang kaya itu gimana matinya? Dia menderita, ditempatkan di lautan api sampai dia minta tolong ya kepada Abraham supaya kasih tahulah sama saudara-saudaranya jangan melakukan perbuatan jahat. Tapi kata Abraham apa? Ada jurang yang tak terseberangi. Nah, sementara orang kaya itu melihat Lazarus di pangkuan Abraham. Itu apa? Firdaus. Ini satu fakta bahwa memang perkara keselamatan itu hanya bisa dilakukan oleh kematian dan kebangkitan Yesus dalam hidup saudara dan saya. Baru saudara bisa masuk surga. Bagaimana percakapan Yesus dengan Nikodemus? Kalau kita buka di dalam Yohanes pasal 3 ya, ayat 1 dan seterusnya, di situ dikatakan Yesus apa? Tiap orang yang mau masuk kerajaan Allah dia harus dilahirkan kembali. Yesus bercakap-cakap dengan seorang Nikodemus, ya, pemimpin agama Yahudi, seorang ahli Taurat. Sampai dia tak mengerti apa yang dimaksudkan lahir kembali. Apakah aku harus masuk ke rahim, lahir kembali ke dalam masuk ke rahim ibu? Kata Yesus, engkau seorang pengajar Yahudi, engkau tidak mengerti makna tentang kelahiran kembali. Jadi mungkin ada saja jemaat gereja sampai hari ini tidak mengerti arti kelahiran kembali. Arti kelahiran kembali ini maksudnya apa? Roh kita dilahirkan kembali. Dengan apa? Menerima makna dari kematian Yesus, menandakan dia telah mati untuk dosa-dosa saudara dan saya. Dan percaya akan kebangkitannya akan memperbaharui hidup saudara. Nah, jadi pertanyaan saya, di mana Yesus selama 3 hari sebelum dia bangkit? Ada di mana? Di Hades. Untuk memproklamirkan bahwa dia telah menang atas maut. Kita bisa lihat ayatnya di Matius pasal 12 ayat 20. Sebab sama seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Datang ke Hades, menampakkan dirinya kepada orang-orang percaya yang ada di dalam Firdaus. Dia menampakkan tangannya yang sudah dipaku, bekas paku, menampakkan lambungnya yang sudah ditikam, dan dia berkata kepada Abraham, kepada Musa, kepada Ishak, kepada Yakub, dan orang-orang yang menantikan kedatangannya, yang percaya akan kebenaran. Karena darah binatang tidak bisa menyelamatkan. Darah binatang itu hanya apa Bapak Ibu? Hanya lambang, hanya gambaran tentang keselamatan yang akan datang. Keselamatan yang akan datang itu menunjuk kepada Yesus. Yesus hadir di dalam bumi, memproklamirkan dirinya menang atas maut. Dia berkata, sudah selesai. Finish. Bahwa segala dosa umat manusia sudah diampuni.
Mulai dari zaman Adam. Makanya Adam bersorak-sorai menyambut kedatangan Yesus. Abraham bersorak-sorai. Daud bersorak-sorai. Adam berkata, inilah Adam terakhir. Abraham berkata, inilah benih yang dijanjikan itu. Daud bersorak-sorai akan kemenangan yang dinyatakan oleh Yesus. Pada waktu dia memproklamirkan kemenangannya di Firdaus pada masa itu. Baru sesudah kebangkitannya, Matius 27 ayat 53. Apa? Kita baca bersama-sama. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Wah, itu luar biasa nih Bapak Ibu. Cuma kisahnya memang tidak ditulis ya. Ini merupakan fakta, bukan dongeng. Kisahnya, kisah nyata, ini adalah kebenaran. Nah, di Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 apa? Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Nah, ini orang-orang yang tadi bangkit siapa? Abraham, Ishak, Yakub itu bersama-sama dengan Yesus naik ke surga. Kenapa? Karena mereka telah dipulihkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Rohnya dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu suatu fakta bagi saya hari ini. Luar biasa, saya punya pengharapan baru yang tak akan pernah hilang dari kehidupan saya. Sejauh saya hidup benar di hadapan Allah. Jadi di mana Firdaus? Kalau saya bertanya sekarang. Apakah masih ada di Hades? Firdaus tidak ada lagi di Hades. Firdaus sudah dikosongkan. Siapa yang mengosongkan Firdaus? Tuhan Yesus. Yang mengosongkan Firdaus Tuhan Yesus. Kenapa? Karena semua orang-orang yang menantikan kedatangan kan sudah diangkat. Jadi bagaimana Pak dengan lautan api? Lautan api tetap ada di sana. Karena itu menunggu penghakiman terakhir. Kalau saudara buka Wahyu pasal 20, wah di situ saudara lihat ayat 11 sampai 15. Itu adalah penghakiman kekal selama-lamanya. Orang-orang yang mulai zaman Sodom dan Gomora, kalau saudara buka itu di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 20, itu Yesus juga memproklamirkan dirinya orang-orang yang berbuat jahat, mulai dari zaman Nuh bahkan. Itu mereka menunggu penghakiman terakhir. Lautan api tidak dikosongkan, karena itu udah rencana Allah ya. Jadi kita bersyukur hari ini, beri kemuliaan kepada Tuhan, bahwa kebangkitannya memberikan harapan baru bagi saudara dan saya. Untuk kelak kita akan dipertemukan dengan Tuhan. Apabila saudara meninggal suatu saat kelak, saudara mati, saudara tidak lagi ditempatkan di transit. Saudara langsung dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Karena Yohanes pasal 14 bilang apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Wah, luar biasa janji Tuhan ya. Kalau tidak demikian aku akan mengatakannya. Dan aku akan pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, bagi saya. Dan apabila aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang menjemput engkau. Supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Berarti kalau kita orang percaya, tidak lagi dalam konsep perjanjian lama. Kita mati tidak lagi di transit. Kita langsung apa Bapak Ibu? Dikumpulkan bersama Yesus dalam kerajaan. Memang kalau kita buka dalam kitab 1 Tesalonika di situ, tubuh kemuliaan kita akan diubahkan nanti. Kita akan memakai tubuh kemuliaannya. Jadi kalau kita mundur ke belakang tadi mengenai orang-orang yang sudah menunggu kedatangan Yesus itu, kebangkitannya Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya. Itu berdasarkan penelitian dari arkeolog orang Yahudi, itu makam Yusuf di Nablus, makam Abraham di Gua Makpela di Hebron, itu tidak ada lagi peninggalan tulang-tulangnya, tidak ditemukan. Tapi tulang-tulang Pontius Pilatus, tulang-tulang imam besar Kayafas itu ditemukan. Itu salah satu bukti bahwa orang-orang yang mendantikan kedatangan Yesus memang dibangkitkan dari kematian. Berarti kita pun tidak perlu lagi takut dengan
kematian. Karena kematian sudah dipakukan Yesus 2000 tahun yang lalu. Jadi bagi orang percaya kata kematian itu tidak berlaku lagi. Karena kita sudah dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Apa buktinya? 1 Tesalonika 4 ayat 14. Kita baca bersama-sama. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita yang percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Tidak ada lagi transit. Waktu kita meninggal, entah saudara mati karena serangan jantung, nggak jadi masalah. Tapi saudara, ya kan orang meninggal macam-macam bu ya. Tapi jangan saudara meninggal ketabrak truk. Itu kan tragis gitu. Iya kan? Ya biasa meninggalkan prosesnya macam pak ya. Bisa karena sakit ya, banyak cara lah Allah memanggil orang-orang pilihannya. Makanya dalam agama Islam itu dikenal istilah meninggal husnul khotimah, meninggal dalam keadaan baik. Apalagi meninggal dalam bulan Ramadan, bulan puasa, itu husnul khotimah. Tapi bagi kita orang percaya pasti dipeliharakan Tuhan, kecuali mati syahid. Saya berdoa kalau bisa meninggal nggak usah ada proses sakit penyakit, langsung put gitu ya. Itu kerinduan saya sih. Makanya bagus-bagus hidup supaya matinya bagus. Ini matinya masuk jurang yang tak terselami, itu kan bahaya ya. Janganlah ya. Kalau bisa kita matinya bagus, ya kan? Bahkan sebelum mati kita diizinkan untuk permisi ya, salam perpisahan kan, kumpuli keluarga ya kan, salam-salam baru kita meninggal, itu kan dahsyat itu. Kita dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus. Waktu kita mati, kita membuka mata, langsung Yesus menyambut kita. Tabaslah engkau, hai hambaku yang setia, masuklah dalam kerajaan. Itu luar biasa, itu yang selalu terngiang-ngiang dalam hati pikiran saya. Betapa penderitaan yang saya alami di dunia saat ini tidak ada artinya dibandingkan dalam kerajaannya kelak. Bahkan saudara belum masuk ke surga, saudara diberikan izin untuk menikmati apa? Kerajaan 1000 tahun. 1000 tahun Bapak Ibu. Tidak ada lagi sakit penyakit. Itu tadi tubuh roh dilahirkan kembali. Sebelum Yesus datang kali kedua, menjemput orang-orang salehnya. Tapi roh kita sudah menikmati kerajaan 1000 tahun. Luar biasa. Tidak ada sakit penyakit. Keriput hilang. Tidak ada skincare. Karena semua jadi awet muda semua. Luar biasa janji Allah. Ini fakta yang luar biasa kalau kita hidup di dalam Tuhan sampai akhirnya. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Faktanya, hari ini Yesus bang. Berarti kita bersorak-sorai kemenangan karena memang Yesus dibangkitkan. Roma 4 ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Yesus diserahkan, disalib, disiksa, dihukum, bukan karena dia melakukan kesalahan, tapi karena dia menanggung segala pelanggaran kita. Murka Allah dipuaskan dalam diri Yesus pada waktu dia disalib. Kekudusannya dipuaskan, karena Allah itu kan kudus. Dia membenci segala kesalahan apapun, dia membenci segala dosa. Kemurkaan Allah waktu dia Allah dihianati, Musa menerima 10 walau hukum itu kan, 10 hukum Taurat di Gunung Sinai kan, bangsa Israel membuat anak lembu emas. Wah, itu kemarahan Allah itu tingkat dewa itu. Kalau film kartun itu
hembusan napasnya sama hidung itu keluar asap hitam semua karena sudah marah kali. Saudara pernah lihat banteng kalau udah ngamuk sama matadornya itu keluar, nampak itu ya apanya, asap emosinya. Allah itu membara panasnya. Bahkan orang Israel katanya apa? Janganlah kami dekat-dekat gunung Sinai, nanti kami mati. Tapi mereka juga bandal, bikin anak lembu emas. Kemarahan tingkat dewa karena Allah itu kudus. Akhirnya Musa menghukum bangsa Israel dengan anak lembu emas tadi. Dicairkan, dihaluskan, dan disuruh minum. Orang-orang yang berbuat dosa tadi itu ribuan orang pada masa itu apa? Mati karena hukuman Musa. Allah puas gak? Geram Allah, puas. Nah sama, kita melakukan dosa, Yesus yang menanggung. Karena Allah merasa dihianati, tapi kepuasan Allah terobati. Karena pelanggaran kita. Dan pengorbanan Yesus di kayu salib 2 hari yang lalu diterima oleh Allah. Apa buktinya? Karena kita dibenarkan hari ini. Jadi kita bukan hanya dilahirkan kembali, tapi kematian Yesus di kayu salib setelah diterima oleh Allah pengorbanannya, itu sebagai bukti kita dibenarkan oleh Allah. Yesus dibangkitkan supaya kita, saudara dan saya, menjadi orang-orang benar pada hari ini. Tidak sekedar masuk surga, tapi hari ini Bapak Ibu, kita dipulihkan roh kita. Dan ke depan kita akan selalu menjadi orang benar. Karena kita tidak lagi di bawah hidup, tidak di bawah hukum Taurat. Tidak di bawah bayang-bayang perjanjian lama. Kita hidup di bawah kasih karunia. Jadi jangan sia-siakan saudaraku. Karena kasih karunia Allah pun ada batasnya. Ada batasnya. Nanti Yesus datang kali kedua, tidak lagi berurusan dengan dosa saudara dan saya. Dia datang kali kedua hanya apa? Hanya untuk menjemput, memberi keselamatan kepada orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Kan sudah dikatakan tadi apa? Membenarkan kita. Maksudnya apa? Supaya kita boleh hari ini setelah pulang dari sini, kita berkomitmen hidup dalam kebenaran. Karena janji tentang kerajaannya nanti yang kita akan masuki bersama-sama itu nanti. Tapi kalau bisa di dunia ini, kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang benar. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa, karena kita mau hidup di dalam kebenaran. Yang terakhir, demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya. 1 kali saja. Untuk menanggung dosa banyak orang. Makanya 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 apa? Jika engkau mengaku dosamu, Dia Allah yang adil. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, seperti kain kesumba, akan diputihkan seperti salju. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Siapa itu? Kita orang-orang percaya. Tapi orang-orang percaya yang bagaimana yang diselamatkan? Orang-orang percaya yang hidup dalam kebenaran. Gampang-gampang sulit ya. Kalau sempat saudara Yesus bangkit hari ini, saudara di roh saudara dipulihkan, dilahirkan baru, saudara dibenarkan hari ini oleh kebangkitannya. Baru setelah itu saudara kembali lagi berbuat dosa. Itu sama dengan saudara menghina di Ibrani pasal 6 ayat 14 kalau tidak keliru. Tidak mungkin kita lagi menyalibkan Yesus kedua kali. Itulah yang dikatakan oleh Paulus di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7-8. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kebenaran.
Apa Bapak Ibu? Mahkota kebenaran. Karena kita yakin Tuhan pasti datang nanti kali kedua. Kita akhirnya menjaga bahkan setelah kita diselamatkan, kita diberi apa tadi? Mahkota kebenaran. Karena kita sudah berjuang habis-habisan. Betul ya? Seperti tadi Paulus kan, dia mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia berjuang habis-habisan untuk menjaga kekudusan. Supaya jangan tercemar sedikit pun oleh dosa. Itu mengingatkan saya waktu film klasik yang bolak-balik diputar di TV ya, waktu 10 tahun yang lalu kan masih belum ada ya, belum nggak seperti sekarang ya, teknologi siaran itu udah canggih ya. Kalau dulu kan masih TV-TV tabung besar ya kan, belum ada itu yang apa antena-antena apa gitu. Itu ada film White Snake Legend, dibintangi oleh Jet Li. Bagaimana dia berjuang untuk menegakkan kebenaran. Lawannya siluman rubah, gambaran dari iblis. Tapi Jet Li berjuang sendirian habis-habisan untuk mengalahkan kejahatan. Sampai kali terakhir dia tutup mata supaya jangan terpengaruh dengan berbagai siasat oleh musuh-musuhnya. Itu siluman rubah. Sama kita juga harus tutup mata kepada dunia ini. Jangan mata kita terganggu oleh hiruk pikuk dunia ini, kegemerlapan dunia ini. Karena tujuan kita, kata Rasul Paulus di Filipi pasal 3 ayat 14, aku mengalihkan pandanganku kepada panggilan sorgawi. Aku berlari-lari kepada tujuan, kepada panggilan sorgawi. Melupakan apa yang di belakangku. Ayat 8, Filipi pasal 3 ayat 8. Karena dianggap Paulus semuanya itu apa? Tampah. Karena bagi dia adalah apa? Kemuliaan Allah. Luar biasa. Bagi saya itu satu kisah nyata yang luar biasa. Paulus salah satu contoh yang menjadi teladan dalam menjaga kekudusan, menjaga kebenaran. Makanya dibilang apa tadi? Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saya berharap di tempat ini akan lahir pribadi-pribadi baru yang akan menggoncangkan dunia dengan kebenaran Allah, dengan kuasa Allah. Karena kuasa Allah hari ini ada dalam hidup saudara dan saya. Kuasa Allah yang akan mengubahkan hidup saudara hari ini, dan ke depan saudara akan memperoleh hal-hal yang baru. Apa tadi? Confidence, expectation of good. Orang yang memiliki kehidupannya Allah dalam dirinya, dia akan memiliki keyakinan bahwa hanya sesuatu yang terbaik dari Allah akan terjadi dalam hidupnya. Apapun pergumulan saudara, kalau saudara yakin Allah ada dalam hidupmu, kuasanya akan mengubahkan engkau menjadi orang-orang yang luar biasa dipakai Allah. Betapa dahsyat